Bab 736, Peristiwa Masa Lalu. Qilian, putra kepala sekte Tianshan. Kakak tertua Kailin. Kailin menatap pria yang duduk di sedan dengan ekspresi sakit-sakitan dan malas di wajahnya. Ini adalah kakak laki-laki tertuanya. Itu Qilian. Kakak tertuanya, Qilian, benar-benar jenius. Apapun jenis seni bela diri, Anda dapat menguasainya setelah mempelajarinya. Di usianya yang masih belia, ia sudah terkenal di dunia pencak silat kuno. Dia masih ingat bahwa dia baru berusia 10 tahun dan masih seorang gadis kecil. Kakak laki-laki tertuanya kembali dari 1 tahun lagi. Setelah kembali, dia pergi ke perpustakaan sekte Tianshan untuk mencari, tetapi dia tidak tahu apa yang dia cari. Namun tidak dapat menemukannya. Akhirnya, dia pergi bertanya kepada ayahnya, Cakra, kepala sekte Tianshan. Akhirnya keduanya bertengkar bahkan saling menghunus pedang. Kakak tertuanya meninggalkan sekte Tianshan dengan marah. Hari ini, 10 tahun telah berlalu. Dia tidak pernah tahu apa yang terjadi, dan ayahnya tidak memberitahukannya sampai bertahun-tahun kemudian. Ternyata ratusan tahun yang lalu, ketika aliansi bela diri dunia mengepung Xuanling, pendiri Xuanling Zhengong, kepala sekte Tianshan juga hadir. Pada saat itu, sekte Tianshan juga merupakan pemimpin aliansi Guwu. Setelah Perang Dunia Pertama, kehidupan Xuanling berada di ujung tanduk. Sebelum dia meninggal, dia menyerahkan keterampilan sejati Xuanling kepada sekte Tianshan. Sejak itu, seni bela diri tingkat atas ini telah hilang. Tidak ada yang tahu tentang sekte Tianshan. Sekte Tianshan selalu disimpan di paviliun perpustakaan, dan hanya para pemimpin generasi sebelumnya yang mengetahuinya. Selama ratusan tahun, pemimpin sekte Tianshan selalu mengikuti sila leluhur dan tidak berlatih. Kakak tertuanya Qilian tidak tahu dari mana dia mendengar bahwa kungfu sejati Xuanling ada di sekte Tianshan. Jadi saya berlari kembali untuk mencari, dan akhirnya bertanya pada Cakra. Ini adalah kekuatan sihir, dan Cakra secara alami tidak akan memberikannya kepadanya. Oleh karena itu, Qilian meninggalkan sekte Tianshan. Perjalanan ini berlangsung selama 10 tahun. Selama 10 tahun, sekte Tianshan telah mencari Qilian, tetapi Qilian telah menghilang. Dia tidak menyangka akan melihat kakak tertuanya yang menghilang selama 10 tahun di Tianshan Pass. Qilian di dalam sedan juga melihat Kailin di belakang Julian. Dia sudah tahu bahwa Kailin mengikuti Julian. Namun, dia mengabaikannya. Swoosh! Saya melihat kilatan cahaya sisa, dan dia meninggalkan sedan dalam sekejap dan muncul 10 meter di depan Julian. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Julian, mengangkat sudut mulutnya untuk membentuk senyuman lucu. Kaulah yang memberikan tantangan kepadaku. Julian bertanya dengan wajah tegas. Ya, Qilian tampak ceroboh, seolah sedang membicarakan sesuatu yang sepele. Julian bertanya, di mana orang-orangnya? Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Qilian melirik Julian. Julian mengangkat pedang hukuman di tangannya dan perlahan mencabutnya. Bentuk sebenarnya dari pedang hukuman terungkap. Di bawah sinar matahari, pedang hukuman sangat mempesona dan mempesona. Saudara laki-laki. Kailin tidak tahan lagi dan melangkah maju, menatap Qilian yang berdiri di depannya. Saudaraku, apakah itu kamu? Suara, kakak, membuat Julian tercengang. Saudara Kailin. Apa yang terjadi? Dia berasal dari sekte Tianshan dan putra Cakra. Karena dia adalah murid dari sekte Tianshan, mengapa dia tidak pernah melihat sekte Tianshan meskipun telah mengunjunginya berkali-kali? Qilian melirik Kailin. Ia masih ingat bahwa Kailin masih remaja saat ia pergi. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Gadis kecil saat itu telah berubah menjadi wanita cantik yang memikat negeri. Saudaraku, aku tahu itu kamu. Kembalilah. Belum terlambat untuk kembali sekarang. Mata Kailin dipenuhi kabut. Dia tahu mengapa kakak tertuanya putus dengan ayahnya. Semua karena sekte Tianshan mengumpulkan salinan Xuanling Zhengong. Apa yang terjadi? Julian bertanya. Kailin tidak menjawab. Saat ini, dia hanya menatap Qilian. Kailin, setiap orang adalah tuannya sendiri. Tidak ada jalan untuk kembali. Ini bukan tempat kamu harus tinggal. Cepat turun gunung, kata Qilian lembut. Tuan siapa itu? Kailin berteriak, Anda adalah murid dari sekte Tianshan, Anda. Lancang. Qilian berteriak dengan dingin. Dengan sekejap tubuhnya, dia muncul di depan Kailin, meraih lehernya, dan langsung menariknya ke atas. Kecepatannya sangat cepat sehingga Kailin tidak bisa bereaksi sama sekali. Bahkan Julian pun terkejut. Kecepatan kultivasi ini sudah pasti memasuki ranah ke-8. Jika Anda tidak memasuki alam ke-8, Anda pasti tidak akan memiliki kecepatan ini. Dia tidak segera mengambil tindakan. Karena dia sedikit bingung sekarang. Saya tidak tahu apa hubungan antara Kailin dan orang yang memberikan tantangan kepadanya, dan mengapa dia memanggilnya kakak laki-laki tertua. Leher Kailin terjepit, dan dia langsung tersipu. Dia berkata dengan susah payah, Saudaraku, ini waktunya untuk melihat ke belakang. Keterampilan sejati Xuanling adalah keterampilan yang jahat.
Ada alasan mengapa ayahku tidak mau memberikannya padamu. Ahem. Dia terbatuk. Julian juga takut sesuatu akan terjadi padanya, jadi dia berkata dengan tenang, Anda telah memberi saya surat tantangan, biarkan dia pergi dulu. Saat itulah Julian melepaskannya. Kailin buru-buru mundur beberapa langkah. Julian membantunya tepat waktu dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Kailin menggelengkan kepalanya. Matanya tertuju pada Julian, yang tampak sakit, dan dia melangkah maju lagi dan bertanya kata demi kata, saudaraku, kemana saja kamu selama 10 tahun terakhir ini? Julian, ambil tindakan. Julian mengabaikan Kailin. Pada saat ini, aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Nafas ini membubung ke langit seperti naga raksasa, mempengaruhi awan di langit. Awan tersebar oleh nafas ini dan menghilang ke dalam ketiadaan. Kailin juga terguncang oleh nafas ini. Pada saat ini, napas Julian seperti pelangi, dengan tangan di belakang punggung, dan wajah pucatnya menunjukkan ketenangan dan kepercayaan diri yang tak terkalahkan. Begitu dia menunjukkan auranya, Julian tahu bahwa orang ini sangat kuat, bahkan lebih kuat darinya. Saudaraku, jangan! Teriak Kailin. Namun, dia hanya merasakan bayangan putih melintas di depannya, dan sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, dia dibawa pergi. Orang yang membawanya pergi adalah seorang wanita yang membawa tandu. Orang-orang ini memasukkan Kailin ke dalam sedan dan membawa sedan itu pergi. Tianshanguan, puncak gunung. Nafas Julian seperti pelangi, jubah putihnya berkibar, dan rambut hitam panjangnya tidak berangin. Julian memegang pedang hukuman di tangannya dan mengarahkannya secara horizontal. Dia memandang Julian yang bernapas seperti pelangi, tenggorokannya bergerak sedikit, dan dia bertanya kata demi kata, apakah Anda murid dari Sekte Tianshan? Saya, Julian, tidak punya keluhan denganmu. Kenapa beri aku surat tantangan? Di mana Camilla? Julian, kamu salah. Saya bukan murid Sekte Tianshan. Anda benar-benar tidak membenci saya. Saya memberikan tantangan kepada Anda karena Anda adalah yang terbaik di antara generasi saat ini. Saya selalu sombong. Di antara generasi muda, saya nomor 1. Tapi kamu muncul dan kebangkitanmu terlalu cepat, jadi aku memberimu tantangan. Tidak ada yang lain, hanya pertarungan. Hanya untuk membuktikan diriku sendiri. Adapun orang yang kamu bicarakan itu memang ada di tanganku. Akhir-akhir ini banyak orang yang mencari wanita ini. Aku tidak sengaja menyelamatkan orang ini. Selama kamu bisa mengalahkanku, aku akan memberikannya padamu. Jadi, jangan punya beban apapun, gunakan seluruh kekuatanmu untuk melawanku. Julian memandang Julian yang memiliki wajah percaya diri. Dilihat dari penampilannya, Julian mirip dengannya. Namun, dia bisa menebak bahwa Julian seharusnya beberapa tahun lebih tua darinya. Tadi kamu bilang bahwa setiap orang punya tuannya sendiri. Siapa tuanmu? Julian menatap Julian. Dia tidak ragu. Tapi setelah Julian mengatakan ini, dia tahu ada seseorang di belakang Julian. Namun, dia tidak tahu siapa orang tersebut. Oh. Julian tersenyum tipis dan berkata, kamu akan tahu jika kamu mengalahkanku. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, maka kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Bab 737, Pertempuran Sengit. Julian sangat gila. Ketika Julian mengajukan pertanyaan kepadanya, dia hanya akan berkata, pukul saya sebelum Anda berbicara. Oke. Julian tidak banyak bicara. Dia memegang pedang penyiksaan itu erat-erat. Pedang hukuman telah terhunus. Di masa lalu, pedang hukuman di tangannya hanyalah senjata yang relatif tajam dan pada dasarnya tidak memiliki kekuatan lain. Tapi segalanya berbeda sekarang. Memegang pedang hukuman, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang datang dari pedang hukuman. Kekuatan ini pasti dapat meningkatkan kekuatan energi pedangnya ke tingkat yang lebih tinggi. Pedang panjang di tangannya menunjuk secara horizontal, dan energi pedang yang tak terlihat berdesir. Di mana senjatamu? Julian tampak tenang dan bertanya dengan tenang. Kami tidak membutuhkan senjata untuk menghadapimu. Haha. Julian tertawa. Dia bahkan bisa membunuh 8 alam. Dan dia hanya berada di alam ke-7 saat itu. Meskipun Pangeran Dun telah terluka beberapa kali berturut-turut dan masih tua serta tidak mampu menampilkan kekuatan sebenarnya dari alam ke-8, ini adalah alam ke-8, bukan lampu hemat bahan bakar. Setelah Julian tertawa, dia dengan cepat menyerang. Dalam sekejap, dia muncul di depan Julian. Pedang penyiksaan di tangannya menekan bagian vitalnya. Julian berdiri diam dan melihat pedang Julian menusuknya. Tubuhnya, seperti hantu, dengan cepat melayang kembali. Pada saat yang sama, dia mengambil tindakan dan menamparkan Julian dengan telapak tangan. Telapak tangan yang tampak lembut sebenarnya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Dengan kekuatan yang menakutkan, dia menyerang pedang hukuman. Kecepatan serangannya cukup cepat, begitu cepat sehingga Julian tidak punya waktu untuk kembali bertahan. Dentang. Pedang hukuman mengeluarkan suara yang tajam. Julian hanya merasakan kekuatan yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya bersama dengan pedang hukuman, dan kekuatan ini mengguncang darah di tubuhnya. Tenggorokannya terasa panas. Darah keluar.
Tapi dia dengan paksa menelan seteguk darah. Kekuatan yang sangat kuat. Julian terkejut. Bukan karena dia belum pernah bertarung melawan orang-orang kuat dari 8 alam sebelumnya, tetapi ketika dia bertarung melawan Pangeran Dun, kekuatan Pangeran Dun jauh lebih rendah daripada Cillian. Julian sangat terkejut hingga dia terus mundur. Cillian tidak memberinya kesempatan, dia menghindari tubuhnya dan melancarkan serangan yang ganas. Dalam sekejap, banyak cetakan telapak tangan ilusi muncul di sekitar tubuh Julian. Setiap cetakan telapak tangan membawa kekuatan yang menakutkan dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Julian mengayunkan pedang hukuman. Kecepatannya meningkat hingga ekstrim, menghancurkan semua jejak telapak tangan ini. Di puncak gunung di kejauhan, berdiri seorang pria bertopeng yang mengerikan dan menakutkan. Dia adalah pemimpin Tianmen, dan dia juga Sarah. Dari posisi ini, Sarah bisa melihat pertempuran sengit di puncak Tianshan Pass di kejauhan. Meski agak jauh, dia bisa merasakan aura menakutkan. Kedua nafas ini telah memasuki alam ke-8. 8 alam lainnya, siapakah pemuda yang memberikan tantangan kepada Julian? Sarah bingung. Dia berdiri di sana, memperhatikan dengan tenang. Tianxiangwan, puncak gunung. Segera setelah pertempuran dimulai, pertempuran menjadi intens. Cillian menggunakan teknik telapak tangan yang sangat kuat. Teknik telapak tangannya begitu ganas dan kuat sehingga bahkan Julian sedikit tidak mampu menahannya. Energi kejutan dan darah terus mengalir. 13 pedang surgawi. Julian marah. Pedang penyiksaan di tangannya berkembang dengan energi pedang yang menakutkan. 1 cara, 2 cara, 10 cara, 13 cara. Dalam sekejap, 13 energi pedang berkembang. 13 cahaya pedang yang terang, saat pedang hukuman mengelilinginya, menghancurkan jejak telapak tangan ilusi di sekitarnya. Dengan kekuatan yang menakutkan, ia menyapu ke arah Cillian. Cillian tahu tentang 13 pedang surga, yang disebut sebagai ilmu pedang terbaik di dunia. Namun, dia masih meremehkan 13 pedang surgawi. 13 pedang energi bersilangan dan mengejar Cillian. Boom! Daerah ini terus-menerus meledak. Dimanapun Cillian muncul, dia akan hancur oleh energi pedang yang menakutkan. Pohon kuno yang besar itu tumbang oleh energi pedang. Batu-batu besar pecah dan batu beterbangan kemana-mana. Di kejauhan, Sarah menyaksikan pertempuran itu dengan tenang. Melihat kekuatan 13 pedang surgawi, wajahnya di balik topeng juga menunjukkan kegembiraan, dan dia berkata dengan lembut, "Saya tidak menyangka kekuatan 13 pedang surgawi begitu besar. Saya tidak menyangka orang ini akan memaksa Julian menggunakannya sejak awal. 13 pedang surga tertinggi." Bahkan Sarah tidak dapat memprediksi hasil pertempuran ini. Karena lawan Julian bukanlah orang biasa. Cillian terpaksa merasa sangat malu. Dia terus melarikan diri, menggunakan kecepatannya secara ekstrim. Namun, energi pedang di belakangnya sepertinya memiliki mata. Kemanapun dia melarikan diri, energi pedang akan mengejarnya. Brengsek. Ada sedikit depresi di wajah pucatnya. Swoosh. Saat ini, dia menghunus pedangnya. Dia menghunus pedang tipis dari pinggangnya. Pedang tipis di tangannya bergetar, dan beberapa aura pedang muncul. Dentang, dentang, dentang. Energi pedang bertabrakan di udara. Energi pedang Cillian yang diubah langsung dihancurkan oleh energi pedang dari 13 pedang surgawi. Cillian juga mengambil kesempatan ini untuk mengambil kesempatan dan bergegas menuju Julian dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia secepat kilat dan muncul di depan Julian dalam sekejap mata, menusuk Julian dengan pedang tipis di tangannya. Julian mengangkat pedangnya untuk melawan. Dentang. Kedua pedang itu bertabrakan. Keduanya kaget dan mundur. Sebelum Julian bisa menghilangkan kekuatan Cillian, Cillian menyerang lagi. Ilmu pedangnya sangat aneh, fokus pada kecepatan. Julian hampir tidak bisa menahan diri untuk sesaat. Dia dipukuli bola balik, dan bahkan lengannya ditusuk dengan pedang karena kecerobohannya, meninggalkan bekas luka berdarah. Pedangnya sangat cepat, aku tidak bisa mengetahui lintasan pedangnya, jadi aku tidak bisa menangkisnya. Julian terkejut. Sementara dia shock. Ada nafas yang tidak enak datang dari belakang. Tapi Cillian sudah terlihat menderita. Perasaan buruk menghampirinya. Apa yang terlihat adalah bayangan setelahnya. Kecepatan Cillian sangat cepat sehingga meninggalkan bayangan di udara, menyebabkan kebingungan visual baginya. Tiba-tiba dia berbalik dan menebas dengan pedangnya. Energi pedang yang menakutkan menyapu, menghalangi Cillian yang tiba-tiba muncul. Namun, apa yang mengejutkan Julian masih belum terjadi. Bayangan ini juga merupakan bayangan setelahnya. Cillian yang asli tidak diketahui. Ekspresi Julian menjadi semakin serius. Saat ini, dia merasa matanya tidak berguna. Cillian bergerak cepat, dan kemanapun dia memandang, bayangan Cillian akan muncul. Dia menutup matanya dan mulai menggunakan akal sehatnya untuk merasakan lokasi Cillian. Selama periode ini, Cillian terus menyerang. Julian melakukan serangan balik secara pasif. Kamu bisa menolaknya sekali, tapi kamu tidak bisa menolaknya berkali-kali. Tidak lama kemudian, Julian ditusuk beberapa kali dengan pedang.
Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, dia akan dikalahkan. Pada saat ini, Julian menggunakan kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Kulitnya berubah saat ini, berubah menjadi warna perunggu, dan dia langsung berubah menjadi manusia perunggu. Terlebih lagi, sepertinya ada dinding energi emas yang tak terlihat di permukaan tubuhnya. Ini adalah demonstrasi mempraktikkan kekuatan sihir yang tidak bisa dihancurkan secara ekstrim. Semakin kuat energi sebenarnya, semakin besar kekuatan dari kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Ketika benar-benar mencapai titik ekstrimnya, ia dapat membentuk energi setinggi 3 kaki untuk menahan serangan apapun. Kini, dinding udara sudah terbentuk sejak awal. Dentang. Suara tajam terdengar. Julian ditusuk dari belakang. Namun, pedang ini terhalang oleh dinding udara yang akan terbentuk. Ini. 100 meter jauhnya. Julian memandang Julian dengan ekspresi terkejut, lalu menundukkan kepalanya dan melirik rapier di tangannya. Pada saat ini, retakan muncul pada rapier dan ujung pedangnya bengkok. Dia tampak kaget. Pedang di tangannya tidak biasa, dan dengan energi sejatinya, apa yang dapat dilakukannya meskipun berada di alam ke-8. Namun, pedang di tangannya sekarang tidak mampu menembus perisai pertahanan Julian. Seni bela diri macam apa ini? Untuk sesaat, bahkan Julian pun terkejut. Bab 738, menyerah. Julian melihat rapiernya dengan ekspresi kaget. Dia tahu bahwa Julian telah memasuki alam ke-8, mengetahui bahwa Julian telah menguasai 13 pedang surgawi, dan bahkan tahu bahwa dia memiliki keterampilan magis yang aneh. Dia menatap tajam ke arah Julian. Saya melihat lingkaran cahaya emas samar muncul di permukaan tubuh Julian. Ini tidak tersedia sebelumnya. Dulu, Julian hanya menjadi manusia perunggu. Sekarang lingkaran cahaya emas muncul di permukaan tubuh. Dia menarik napas dalam-dalam, memaksakan dirinya untuk terkejut, dan bertanya perlahan, seni bela diri apa yang kamu lakukan? Kamu belum memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Julian tampak acuh tak acuh. Menghadapi musuh tak dikenal ini, satu-satunya pilihan adalah mengalahkannya. Dia mengangkat pedang hukuman di tangannya dan berteriak, ayo lagi. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Meskipun Julian terkejut dengan seni bela diri yang ditampilkan oleh Julian, dia tidak takut. Dia telah menguasai seni bela diri terbaik di dunia. Bahkan jika pertahanan Julian sangat menakutkan, dia yakin bisa mengalahkannya. Setelah mengatakan itu, dia hanya berdiri di sana. Setelah beberapa detik, Julian merasa itu bukan sedetik. Sebuah bayangan lagi. Dia kaget lagi. Gerakan Julian terlalu aneh. Saat ini, aura berbahaya datang dari belakang. Tiba-tiba dia berbalik dan menebas dengan pedangnya. Dentang. Kedua pedang itu bertabrakan. Kali ini rapier di tangan Julian langsung patah. Saat pedangnya hancur, dia juga menyerang secara tiba-tiba dan menamparkan dada Julian dengan telapak tangannya. Julian memiliki dinding energi emas di tubuhnya yang dapat menahan kerusakan. Tapi kekuatan telapak tangan ini terlalu kuat. Bahkan jika ada dinding energi emas, meskipun kulitnya berubah warna menjadi tembaga dan pertahanannya sangat menakutkan, dia masih terkejut sampai muntah darah. Apalagi tubuhnya terus-menerus terguncang ke belakang. Pada saat yang sama, Julian bisa merasakan energi dingin dan dingin memasuki tubuhnya. Energi ini hampir membekukan darahnya. Dia dengan cepat mengaktifkan Tiangan Qigong. Di bawah pengusiran setan yang Qi yang paling kuat, Qi yang dingin dan dingin ini langsung dihilangkan dari tubuh. Julian mendarat di atas batu besar. Julian berdiri di udara beberapa ratus meter jauhnya. Dia menatap Julian dengan cermat. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki ketenangan dan ketenangan seperti sebelumnya. Ada kesungguhan yang langka di wajah pucatnya. Pertahanan Julian melebihi imajinasinya. Kamu menang. Setelah Julian melihatnya sebentar, dia berbicara dengan tenang. Telapak tangan ini sudah menjadi telapak tangan terkuat yang pernah dilepaskan oleh Julian. Tamparan ini hanya membuat Julian muntah darah. Jika dia terus memukulnya, kedua belah pihak akan terluka. Di mana orang yang kuinginkan? Julian bertanya dengan suara dingin. Di luar Tianshan Pass, dia berada di dalam mobil. Setelah mengatakan itu, Julian memamerkan tubuhnya dan menghilang dari pandangan Julian. Tunggu. Melihat Julian telah pergi, Julian mengerahkan seluruh kekuatannya dan dengan cepat mengejarnya. Namun, Julian terlalu cepat, sedikit lebih cepat darinya. Setelah dia mengejarnya, Julian memasuki hutan perawan dan dengan cepat menghilang dari pandangannya. Brengsek. Julian mengutuk dengan marah. Dia belum menanyakan siapa orang di belakang Julian. Dia kembali ke puncak Tianshanguan lagi. Kekuatan magis Vajra Indestructibility telah tersebar. Begitu mereka bubar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah. Dalam pertempuran dengan Julian, dia ditekan hampir di semua tempat. Bahkan 13 pedang surgawi tidak bisa berbuat apa-apa pada Julian. Jika bukan karena kekuatan magisnya yang tidak bisa dihancurkan, dia tidak akan mampu menahan serangan Julian. Julian mengaku kalah, yang tidak dia duga.
Dia mengira akan ada pertarungan sengit antara hidup dan mati hari ini, entah dia akan mati atau Cilian yang akan mati. Dia duduk bersila di tanah, mengaktifkan metode penyembuhan dalam kitab medis, dan mulai menyembuhkan lukanya. Dingin sekali dan dingin sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Meski energi dinginnya sudah diusir, dia tetap merasa kedinginan. Di kejauhan, Sarah menghela nafas lega ketika dia melihat pertempuran telah berakhir. Setelah Julian menyembuhkan lukanya beberapa saat, Kailin muncul. Kailin memandang Julian yang baru pulih dari luka-lukanya dan tidak mengganggunya. Saat Julian sedang menyembuhkan lukanya, dia melihat ke arah Kailin yang muncul dan mau tidak mau bertanya, mereka tidak mempersulitmu, bukan? Kailin menggelengkan kepalanya sedikit. Julian bertanya lagi, apa yang terjadi? Siapa orang itu? Mengapa kamu memanggilnya saudara? Apakah dia juga murid dari Sekte Tianshan? Kailin mengangguk ringan, ya, dia adalah kakak laki-laki tertua saya. Dia meninggalkan Sekte Tianshan sekitar 10 tahun yang lalu. Saat itu, saya masih muda, baru remaja. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Itu diberitahu oleh ayah, aku baru tahu. Ingin mendengar detailnya. Julian memandang Kailin dengan serius. Ini awalnya masalah Sekte Tianshan, tetapi sekarang Cilian telah memberikan tantangan kepadanya. Ini ada hubungannya dengan dia. Kailin berpikir sejenak dan berkata, semua ini karena sebuah buku rahasia. Buku rahasia apa? Xuan Ling Zhenggong. Apa? Julian berdiri dengan kaget, menatap Kailin dengan ekspresi terkejut, dan bertanya, apa katamu, Xuan Ling Zhenggong? Kailin mengangguk perlahan dan menceritakan sebuah rahasia. Baru kemudian Julian menyadari bahwa ternyata Xuan Ling Zhenggong selalu disimpan di Sekte Tianshan, tetapi orang luar tidak mengetahuinya. Sekarang dia juga tahu di mana kakeknya mempelajari Xuan Ling Zhenggong miliknya. Saya pasti mempelajarinya dari Sekte Tianshan. Kailin bertanya, ngomong-ngomong, apakah kakak laki-lakiku memberitahumu siapa yang ada di belakangnya? Setelah Julian mengatur napasnya beberapa saat, dia menstabilkan lukanya. Dia berdiri, menggelengkan kepalanya dan berkata, dia pergi sebelum saya sempat bertanya. Saya mengejarnya, tetapi dia terlalu cepat dan tidak bisa mengejar ketinggalan. Saudaramu kekuatannya terlalu kuat, saya telah mencapai tingkat ke-8. Saya bahkan tidak bisa menggunakan 13 pedang surgawi untuk melakukan apapun padanya dikalahkan kali ini. Hah! Kailin menghela nafas dalam-dalam. Ngomong-ngomong, Xuan Ling Zhenggong. Julian teringat sesuatu. Dia ingat tamparan yang diberikan Cilian pada akhirnya. Kekuatan telapak tangan ini terlalu kuat dan aneh. Namun, dia tidak yakin apakah yang dilakukan Cilian adalah keterampilan Xuan Ling yang sebenarnya. Satu-satunya pilihan adalah kembali dan bertanya pada Sarah. Kailin bertanya, apa yang terjadi dengan Xuan Ling Zhenggong? Tidak apa-apa. Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kakakmu berkata bahwa orang yang saya cari ada di luar Tianshan Pass, ayo pergi dan lihat dulu. Kailin mengangguk. Julian dan Kailin segera pergi. Setelah meninggalkan Tianshan Pass, saya menemukan mobil yang saya parkir beberapa hari yang lalu. Julian berjalan mendekat dan membuka pintu mobil. Ada seorang wanita tergeletak di kursi belakang mobil. Wanita itu pingsan. Julian melihatnya dan melihat bahwa ini adalah Camilla. Dia segera pergi untuk membangunkannya. Camilla membuka matanya dengan bingung, dan yang dia lihat adalah wajah yang familiar namun asing. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menyadari, Fisher, saudara Fisher, bukan? Ini aku. Julian mengangguk dan berkata, jangan katakan apapun sekarang. Ayo kita kembali ke hutan belantara selatan dulu dan menetap dulu. Julian langsung menuju taksi dan pergi. Pada saat yang sama, di hutan jauh di Tianshan Pass. Sebuah gua. Di tempat kosong di dalam gua, ada seseorang yang duduk di depan. Ada tirai di depan tubuhnya, dan tidak jelas apakah itu laki-laki atau perempuan. Cilian berlutut di tanah, dengan ketidakberdayaan di wajah pucatnya, dan berkata, saya kalah. Bab 739, mengikuti Cilian. Gagal. Sebuah suara yang sedikit terkejut terdengar dari balik tirai. Suaranya bersifat magnetis. Kedengarannya seperti suara wanita, tapi juga terdengar seperti suara pria dengan nada yang sangat lembut. Cilian, kamu telah menaiki tangga ketiga-tiga, dan kamu benar-benar akan kalah dari Julian. Cilian berlutut di tanah, dengan ketidakberdayaan di wajah pucatnya. Julian, anak ini, saya tidak tahu jenis seni bela diri apa yang dia latih. Tidak hanya seluruh tubuhnya bisa berubah menjadi warna tembaga, tetapi kekuatan pertahanannya menjadi sangat kuat. Ini bukan apa-apa, tapi sekarang setelah dia menggunakan seni bela diri, warna emas akan muncul di permukaan tubuhnya. Dinding udara sangat defensif sehingga bahkan pedangku dengan seluruh kekuatanku tidak dapat menembusnya. Bahkan jika aku menggunakan telapak tangan Xuan Ling dalam jarak dekat, itu hanya akan membuatnya muntah darah. Dia berhenti dan melanjutkan, jika kita terus bertarung, kita berdua akan kalah. Pemimpin sekte hanya meminta saya untuk mengujinya, tapi dia tidak membiarkan saya membunuhnya, jadi saya menyerah.
Orang di balik tirai tidak berbicara. Setelah beberapa detik hening, terdengar suara, "Oke, mengerti, ayo turun." Cilian berdiri dan bertanya, "Guru, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya?" "Tidak perlu melakukan apa-apa, tunggu saja. Saat kekacauan datang, kami akan muncul lagi untuk membereskan kekacauan tersebut." "Ya." Cilian berbalik dan pergi. Tianshan Pass, di hutan pegunungan yang lebat. Di depan tebing, ada seseorang berdiri di sini. Pria ini mengenakan jas hitam besar, dengan topeng yang mengerikan dan menakutkan di wajahnya, dan dia memegang pedang hitam di tangannya. Ini Sarah. Setelah pertarungan antara Cilian dan Julian berakhir, Cilian pergi. Sarah juga pergi, diam-diam mengikuti Cilian. Mengikuti dia sepanjang jalan, ketika dia tiba di sini, dia kehilangan aura Cilian. Dia berdiri di depan tebing dan melihat ke depan. Ada jurang maut di depannya, dan ada semburan kabut di dasar jurang. Dia tidak bisa melihat pemandangan di bawah. Dia pun mencoba masuk lebih dalam. Namun dia menemukan ada formasi di dasar tebing. Setelah dia masuk lebih dalam, dia hampir terjebak dalam formasi, jadi dia segera mundur dan berdiri di tebing, melihat ke bawah, melamun. Cilian meninggalkan gua. Muncul di dasar tebing. Begitu dia muncul, dia merasakan ada yang tidak beres. Apakah ada yang pernah ke sini? Dia melihat segala sesuatu di sekitarnya. Pemandangan di sini terlihat sederhana, namun nyatanya ditata dengan cermat, membentuk susunan bagua bahkan ahli terbaik pun akan terjebak jika masuk. Jika Anda tidak memahami susunan bagua, Anda tidak akan bisa keluar. Dia tampak serius lalu pergi dengan cepat. Begitu dia meninggalkan dasar tebing dan muncul di tebing, dia melihat Sarah mengenakan topeng berdiri di tepi tebing. Cilian tertegun sejenak, lalu berjalan kaki dan muncul 10 meter dari Sarah. Dengan ekspresi serius di wajah pucatnya, dia berkata dengan suara rendah, "Tuan Tianmen." Sarah juga menatap Cilian dengan cermat, dan mendengar suara rendah dan serak benar. "Apakah kamu mengikutiku?" Ekspresi Cilian menjadi lebih serius. Dia sangat berhati-hati sepanjang jalan. "Namun, saya tidak menyangka bahwa saya masih diikuti." Pemimpin Tianmen mengikutinya ke sini, tetapi dia tidak menyadari apapun. Dia juga terkejut. Dia berada di puncak alam ke-8 dan telah naik ke tangga ketiga. Kekuatan seperti itu tidak bisa dikatakan tak terkalahkan. Setidaknya di Daxia saat ini, hanya segelintir orang yang bisa mengalahkannya. Namun, sekarang dia diikuti oleh Master Sekte Tianmen. Siapakah Master Sekte Tianmen ini? Meskipun jaringan intelijennya sangat kuat dan hampir tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dia ketahui, dia tetap tidak mengetahui identitas pemimpin Tianmen. Sarah tidak membalas Cilian. "Tarik pedangmu." Pedang jahat sejati menunjuk secara horizontal. Pedang jahat sejati. Cilian menatap tajam ke arah pedang di tangan Sarah. Baru-baru ini, momentum Master Sekte Tianmen terlalu kuat. Dia juga melakukan penyelidikan khusus dan menemukan pedang jahat sejati, senjata dari Master Sekte Tianmen. Dia tahu asal-usul pedang ini. Dia juga tahu bahwa pedang itu terkubur di Gua Salju Sekte Tianshan. Apa yang tidak dia duga adalah pedang itu telah dikeluarkan dari Gua Salju. "Siapa kamu? Ini adalah pedang jahat yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Bagaimana kamu bisa mengendalikan pedang ini?" Sarah berkata dengan suara rendah, "Kamu tahu banyak, bahkan pedang jahat sejati, tapi siapa yang memberitahumu bahwa tidak ada yang mengendalikan pedang ini, dan siapa kamu?" Sarah juga ingin tahu siapa Cilian. Karena orang ini terlalu kuat, tetapi dia belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Bahkan dalam pertempuran sengit antara faksi Tianshan untuk membunuh penyuruh, orang ini tidak berpartisipasi. Keduanya saling balas dendam. Keduanya memiliki aura kuat yang terpancar darinya. Kedua aura itu ditumpangkan bersama untuk membentuk aura yang menakutkan. Di bawah pengaruh aura ini, daun-daun berguguran berterbangan kemana-mana. Klik. Sebuah batu besar di depan tebing tidak mampu lagi menahan tekanan yang dibawa oleh aura menakutkan dan pecah seketika. Cilian tahu bahwa pemimpin Tianmen sangat kuat. Jika terjadi perkelahian, area ini akan hancur. Dia juga tidak berniat mengambil inisiatif dengan Tianmen. "Tuan Tianmen, sampai jumpa lagi." Cilian meninggalkan sepatah kata pun, mengedipkan tubuhnya, dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Dia sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia muncul di puncak bukit seberang. Sarah mendengus dingin. Dia mengejarnya dengan pedang jahat sejati. Mengayunkan pedang jahat sejati di tangannya, energi pedang sepanjang 100 meter berkembang, membawa aura menakutkan, dan menebas langsung ke arah Cilian di kejauhan. Cilian terlalu cepat dan dengan mudah menghindari gerakan ini. Boom! Energi pedang yang menakutkan menebas gunung. Gunung itu terkoyak. Hanya satu pedang yang menyebabkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Sarah mengejarnya. Namun, Cilian telah menghilang. Brengsek. Wajah Sarah di balik topeng dipenuhi amarah. Dia datang ke sini karena orang ini telah memberikan tantangan kepada Julian dan merupakan musuh Julian. Dia ingin memanfaatkan kepergian Julian untuk secara diam-diam menyingkirkan Cilian.
Tapi dia tidak menyangka Qilian begitu cepat. Itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengejar bahkan dengan seluruh kekuatannya. Sangat kuat. Jika orang ini tidak tersingkir, dia pasti akan menjadi bahaya tersembunyi di masa depan. Sayang sekali aku belum sepenuhnya menyempurnakan kekuatan darah kura-kura. Sarah menghela nafas sedikit. Kekuatannya masih terlalu lemah. Setiap saat, dia meminjam kekuatan darah penyu untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun saya merasa kasihan karena tidak bisa bertemu dengan Qilian, tidak ada yang dapat saya lakukan untuk mengatasinya. Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan segera meninggalkan Tianshan Pass. Dia tidak tahu apakah Julian akan segera kembali ke Kyoto. Dia harus segera kembali, sebelum Julian kembali ke Kyoto. Karena dia tidak ingin Julian mengetahui identitasnya. Dia tidak ingin Julian mengetahui bahwa dia telah melakukan begitu banyak hal untuk membantu Julian. Jika Julian mengetahuinya, dia pasti tidak akan memaafkannya. Sarah segera pergi. Setelah dia pergi, Qilian berbalik lagi, kembali ke dasar tebing, dan memasuki gua lagi. Tuan Gerbang. Di dalam gua, Qilian berlutut di tanah, melihat tirai di tangga depan, memandang orang-orang di balik tirai, dan berkata dengan hormat. Setelah saya keluar, saya bertemu dengan pemimpin Sekte Tianmen. Dia mengikuti saya, menemukan tempat ini, dan bahkan membobol formasi. Dia pasti tahu keanehan formasi tersebut, jadi dia mundur tepat waktu. Apakah dia pemimpin Sekte Tianmen yang menjadi sangat populer akhir-akhir ini, menyapu sebagian besar dunia seni bela diri kuno, dan bahkan luka dari Sekte Tianshan dikalahkan olehnya? Bab 740, kembali ke Beijing. Ya. Qilian berkata, ini adalah Master Sekte Tianmen. Senjata di tangannya adalah pedang jahat sejati. Itu adalah pedang jahat sejati yang ditinggalkan Raja Lanling di Gua Salju Sekte Tianshan. Mendengar ini, orang-orang di balik tirai terdiam. Beberapa saat kemudian, terdengar suara, saya tahu tentang masalah ini. Anda tidak perlu memperhatikannya. Saya akan menanganinya sendiri. Iya guru, saya turun dulu. Qilian berdiri dan pergi dengan cepat tanpa henti. Ketika Sarah mengikuti Qilian, Julian sudah pergi. Setengah hari kemudian, dia muncul di kota Nanhuang. Kota Nanhuang, rumah naga hitam. Meskipun Julian tidak tinggal di rumah naga hitam, ini adalah kediamannya di Nanhuang, dan dibersihkan secara rutin setiap hari. Ruang tamu. Julian memandang Camilla yang duduk di seberangnya dan bertanya, apa yang terjadi selama ini? Camilla berpikir sejenak dan berkata, banyak hal yang telah terjadi. Beberapa tahun yang lalu, saya merasa tidak aman untuk tinggal di Kyoto, jadi saya membawa ibu saya dan pergi. Camilla menceritakan kisah tentang apa yang terjadi setelah pergi. Dia pergi ke Eropa, menemukan kota kecil, dan menyewa rumah untuk tinggal. Namun tidak lama setelah dia tinggal di sana, seseorang menemukan dia dan ibunya. 2 orang ditangkap. Selama periode ini, setelah beberapa kali perubahan, saya kembali ke Daxia lagi. Selama periode ini, dia hampir tidak sadarkan diri. Bahkan jika dia tidak sadarkan diri, dia masih ditutup matanya. Dia tidak melihat dengan jelas siapa yang menangkapnya, dan dia tidak tahu siapa yang membawanya ke Southern Wastelen. Aku, ibuku. Camilla tersedak. Mereka memaksaku untuk mengungkap keberadaan ayahku dan menyerahkan informasi, tapi aku tidak punya informasi sama sekali. Ibuku tidak berhasil lolos dan disiksa sampai mati. Dia menangis. Mendengar ini, Julian merasa tidak nyaman. Itu salahnya. Jika dia lebih berhati-hati sebelumnya dan mengirim seseorang untuk melindungi Camilla sebelum meninggalkan Kyoto, maka tidak akan terjadi apa-apa padanya dan ibunya tidak akan meninggal. Dia menangis dengan sangat sedih. Julian juga khawatir. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak akan pernah membiarkan bajingan ini pergi. Camilla menangis beberapa saat sebelum perlahan menjadi tenang. Julian menghiburnya, tidak apa-apa. Mulai sekarang, tidak ada yang berani mengganggumu, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Aku akan membawamu kembali ke Kyoto sekarang. Julian tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Dia hanya bisa memberikan janji ini. Camilla sangat lemah. Ada luka di tubuhnya, tapi lukanya jelas telah dirawat, dan beberapa luka yang mengejutkan masih tergagap. Lelah menangis, dia terjatuh di sofa dan tertidur. Selama periode ini, Kailin tetap diam. Baru setelah Camilla tertidur dia bertanya, Tuan Visser, apakah Anda akan kembali ke Kyoto selanjutnya? Julian mengangguk dan berkata, masih banyak hal yang menunggu untuk saya tangani di Kyoto. Saya harus menanganinya secepat mungkin untuk menyelesaikan masalah di Kyoto. Bolehkah aku pergi bersamamu? Kailin memandang Julian dan menanyakan pendapatnya. Apa yang akan kamu lakukan? Julian juga memandang Kailin. Perjalanan ke hutan belantara selatan telah usai, dan dia juga mengetahui bahwa orang yang memberikan tantangan kepadanya adalah kakak tertua Kailin. Adapun siapa yang berada di belakang Qilian, dia belum mengetahuinya. Sekarang Kailin tidak perlu mengikutinya lagi. Dan dia tidak punya tenaga untuk mengurus Kailin. Kailin berkata dengan lembut, saya kenal kakak tertua saya. Kakak tertua saya benar-benar jenius.
Tidak peduli apa yang dia pelajari, dia bisa menguasainya segera setelah dia mempelajarinya. Sekarang dia telah memberikan tantangan kepada Anda dan meminta Anda untuk bertarung di hutan belantara selatan. Aku masih tidak tahu apa yang ingin dilakukan kakak laki-laki itu. Kurasa kakak laki-laki itu pasti akan mencarimu, jadi aku ingin mengikutimu sementara untuk melihat apakah aku bisa bertemu kakak laki-laki itu lagi. Kailin mengatakan tujuannya mengikuti Julian. Faktanya, ini hanyalah tujuan yang dangkal. Dia juga memiliki motif egois. Ayahnya, Cakra, kepala sekte Tianshan, menyukai Julian. Tidak ada orang luar biasa di generasi sekte Tianshan ini. Di masa depan, tidak ada seorang pun yang mampu memikul tanggung jawab sekte Tianshan. Niat ayahnya adalah membiarkan dia dekat dengan Julian, tetap dekat dengan Julian, dan jika memungkinkan, tetap bersama Julian, dan mengikat Julian ke sekte Tianshan. Dia bisa saja mengatakan tidak. Tapi, dia tidak melakukannya. Julian adalah pria kuat dengan karakter baik. Setidaknya sampai saat ini, dia tidak tahu apa yang salah dengan Julian. Wanita manapun pasti tertarik dengan pria seperti itu. Dia tidak terkecuali. Entah itu untuk dirinya sendiri atau untuk sekte, dia ingin dekat dengan Julian. Julian juga berpikir. Apa yang dikatakan Kailin masuk akal. Karena Cilian adalah kakak tertua Kailin dan pernah menjadi anggota sekte Tianshan, selama Kailin berada di Kyoto, Cilian pasti akan muncul kembali. Selama dia mengandalkan hubungan Kailin, dia bisa mengetahui orang di belakang Cilian. Cilian sangat kuat dan menakutkan, tetapi orang di belakangnya. Julian tidak dapat membayangkannya, dan dia tidak berani membayangkannya. Memikirkan hal ini, Julian tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Saya juga ingin tahu siapa orang di belakang Cilian, dan saya merasa dia bukanlah orang yang kejam. Jika tidak, Camilla tidak akan dikirimkan kepada saya, dan Camilla tidak akan disembuhkan. Apakah Anda di sini? Di Kyoto, Anda mungkin bisa bertemu Cilian, dan Anda mungkin bisa mengenal orang di belakangnya. Mendengar ini, Kailin tampak bahagia dan berkata, kalau begitu sudah beres. Aku akan kembali ke sekte Tianshan dulu dan memberitahu ayahku, lalu aku akan pergi ke Kyoto untuk mencarimu. Oke. Julian mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, aku akan kembali dulu. Pergilah. Julian sedikit menyerah. Kailin tidak tinggal lama, bangkit dan meninggalkan rumah naga hitam. Julian tidak segera pergi. Dia akan menunggu Camilla. Camilla tidur siang. Ketika saya bangun, itu sudah keesokan harinya. Julian mengajaknya sarapan lalu pergi ke kawasan militer dan naik pesawat khusus untuk berangkat ke Kyoto. Sebelum tengah hari, Julian muncul di Kyoto. Camilla, bisakah kamu menginap di rumah Sarah lain kali? Julian memandang Camilla dan menanyakan pendapatnya. Camilla menganggukkan kepala kecilnya. Setelah mendapat izin, Julian membawa Camilla kembali. Begitu mereka memasuki halaman, mereka melihat Sarah dan Evelyn duduk di paviliun di halaman, berbicara dan tertawa. Melihat Julian kembali, mereka berdua berdiri hampir bersamaan. Julian berjalan mendekat. Sarah melirik Camilla dan bertanya, apakah kamu sudah menemukan orangnya? Selain itu, apakah terjadi sesuatu pada Nan Huang Tianshan pas kali ini? Siapa orang yang memberikan tantangan kepadamu? Ceritanya panjang, mari kita duduk dan menceritakannya. Julian duduk. Dia menceritakan semua yang terjadi di jalur Tianshan di hutan belantara selatan. Apa, Putra Cakra, kepala sekte Tianshan? Sarah tercengang. Dia pergi ke jalur Tianshan dan mengetahui proses pertempuran tersebut, tetapi dia tidak mengetahui identitas orang yang memberikan tantangan kepada Julian. Dia tidak menyangka bahwa ini sebenarnya adalah murid dari sekte Tianshan. Ya. Julian menghela nafas, itu Putra Cakra, Cilian, tetapi Cilian meninggalkan sekte Tianshan 10 tahun yang lalu. Masih ada seseorang di belakangnya, tapi saya tidak tahu siapa orang ini. Julian berkata, mengingat sesuatu. Ngomong-ngomong, Sarah, apakah kamu masih ingat Xuan Ling Zhenggong? Sarah mengangguk dan berkata, kakek saya mewariskannya kepada saya, tetapi Wu Meng mengatakan itu adalah keterampilan yang jahat, jadi saya tidak mempraktikkannya. Julian berkata, Cilian dan Cakra putus karena salinan kungfu sejati Xuanling, dan kungfu sejati Xuanling telah disimpan di sekte Tianshan. Namun, ketika saya bertarung dengan Cilian, saya ditampar oleh dia pada akhirnya. Tamparan ini sangat berbahaya, saya curiga ini adalah telapak tangan Xuanling yang tercatat dalam keahlian sejati Xuanling. Mendengar ini, Sarah pun memikirkannya. Selama pertarungan sengit dengan Luka hari itu, Luka juga menggunakan telapak tangan Xuanling. Saat itu, dia tidak mengerti mengapa Luka melakukan hal yang sama. Sekarang Julian membicarakan hal ini, dia juga mengerti. Telapak tangan Xuanling Jiang Tianshui diajarkan oleh Luka. Bersambung.